Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yang akan kita bahas adalah intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa saja intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah sistem Among. Sistem Among ini adalah pembelajaran yang tidak menghendaki perintah atau paksaan. Jadi peserta didik dengan sukarela belajar, dengan hati terbuka belajar bersama gurunya. Yang kedua, dalam sistem Among ini memberikan tuntunan, bukan tuntutan kepada peserta didik. Jadi hanya menuntun apa yang diinginkan siswa, bukan memaksa kehendak guru agar siswa berlaku sesuai yang apa yang diinginkan guru, bukan sama sekali. Yang ketiga, sistem Among ini membangun hubungan emosional yang kuat antara guru dan murid. Sebelum memulai pembelajaran, hendaklah guru dan murid saling terkoneksi ataupun terhubung hati dan hatinya, agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara sukarela dan sukacita. Hubungan yang baik wajib diciptakan sebelum mulai pembelajaran, agar tidak ada rasa takutan pada siswa saat melaksanakan pembelajaran, ataupun rasa terpaksa. Yang keempat, sistem Among ini bertujuan agar murid selamat dan bahagia di masa depan. Maksudnya, selain membekali ilmu keterampilan untuk saat ini, guru juga memberikan kemampuan keterampilan yang bisa membuat mereka selamat di masa depan, dengan skill yang bisa beradaptasi ataupun bersaing di masa depan, dan juga kemampuan yang bisa membuat anak-anak bahagia di masa depan. Jadi tujuannya adalah selamat dan bahagia, bukan hanya pintar saja. Yang kedua, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk. Sifat di sini maksudnya adalah karakter. Alam di daerah tempat siswa itu berada ataupun tinggal. Sifat ini atau karakter ini bisa termasuk kebiasaan masyarakat setempat, bisa saja budaya mereka, budaya yang suka berdagang, budaya yang suka mencari uang, budaya orang yang suka berhemat ataupun pelit ataupun pemalas, ada budaya orang yang suka mencari ikan menjadi nelayan, ada kodrat orang yang suka dengan religius. Itu kata karakter yang berupa sifat. Kemudian bentuk ini termasuklah lingkungan fisik tempat siswa tinggal, berbentuk gedung sekolah yang baik ataupun buruk, kemudian geografisnya bagaimana, kemudian cuacanya, iklim dan sebagainya. Termasuk juga bentuk pembelajaran, metode pembelajaran yang ada di sekolah itu. Kemudian kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Isi di sini termasuklah konten materi, haruslah sesuai dengan zamannya. Dengan irama ini termasuk pola-pola ataupun perubahan-perubahan yang berirama sesuai dengan zamannya. Jadi bisa kecepatan teknologinya berlangsung dengan cepat, bisa juga dengan lambat. Maka guru harus memperhatikan alam dan zaman anak dalam memberikan pendidikan di pengajaran ini. Jadi selalu konten materi pembelajarannya harus berkaitan dengan alam dan zaman tempat anak berada. Yang ketiga ada trikon. Kon yang pertama adalah kontinu. Berarti pembelajaran harus berkesinambungan dan terstruktur. Mulai pembelajaran dari yang termudah sampai ke sulit, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Terus menyambung, jangan ada terputus. Jika anak level 1 belum bisa, jangan lanjutkan ke level 2. Tetaplah latih anak ke level 1 dulu sebelum lanjut ke level 2. Kemudian ada konvergen, yang berikutnya, yang berarti materi pembelajaran bisa diambil dari mana saja, termasuk dari luar negeri. Yang ketiga, materi pembelajaran itu harus konsentris, berarti harus sesuai dengan budaya dan pribadi bangsa itu sendiri. Bisa juga termasuk budaya lokal, ataupun kebiasaan, ataupun adat istiadat daerah setempat. Jangan memaksa mengambil materi seperti misalnya di luar negeri tentang salju ataupun tentang gunung pasir, itu sangat tidak relevan. Yang kemudian tadi pusat pendidikan. Di pusat pendidikan ini adalah tempat siswa belajar.
Yang pertama ada keluarga. Keluarga menjadi tempat anak membentuk karakter. Jadi paling utama anak mendapatkan karakternya sesuai atau minat dan bakatnya adalah dari keluarga. DNA orang tua itu sangat berperan penting membentuk karakter yang sesuai dengan anak. Jadi selain DNA juga bisa juga dari kebiasaan doktrin-doktrin orang tuanya, kebiasaan-kebiasaan orang tuanya akan diikuti anaknya. Yang kedua adalah sekolah, tempat menebalkan karakter yang baik dan memburamkan karakter yang tidak baik anak. Jadi setelah anak mendapatkan karakter dasar dari orang tua, di sekolahlah tempat anak menebalkan karakter yang baiknya. Dan kata-kata buruk dari bawaan keluarganya itu diburamkan oleh guru ataupun dikaburkan, karena karakter buruk atau pembaik tidak bisa dihilangkan, hanya bisa ditebalkan ataupun diburamkan saja, karena itu sudah bawaan sejak lahir. Yang ketiga adalah tempatnya masyarakat. Masyarakat adalah tempat melatih karakter anak dan mempersiapkan kehidupan sosial. Jadi di masyarakat inilah anak-anak lebih menebalkan lagi karakter baiknya. Jadi misalnya ada kegiatan market day, kegiatan jual beli, anak-anak bersimulasi berhubungan dengan masyarakat, bagaimana rasa dan tanggapan masyarakat terhadap minat dan bakat anak tersebut. Jadi di masyarakat ini anak berlatih secara nyata dan bersimulasi dengan lebih baik lagi. Jadi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat haruslah saling berkolaborasi dalam membentuk karakter anak agar menjadi anak-anak yang hebat di masa depan. Jadi generasi penerus bangsa. Jangan sampai hanya satu atau dua saja peran pusat pendidikan anak ini yang menjadi tempat anak belajar, tapi ketiga-tiganya haruslah saling bersinergi. Yang kelima, berhamba pada anak. Dalam berhamba pada anak ini, anak haruslah menjadi pusat perhatian, atau dikenal dengan anak menjadi belajar berpusat kepada siswa ataupun anak. Jadi bukan seperti zaman dulu guru yang harus diperhatikan, anak-anak merhatikan guru saja di depan. Tidak, yang benar adalah guru yang harus memperhatikan kegiatan anak. Jadi hanya bukan sebaliknya ya. Jadi guru yang memperhatikan kegiatan anak-anak yang bekerja, anak yang berkegiatan, guru hanya menuntun, guru hanya membimbing, tidak menjadi subjek. Anaklah yang menjadi subjek pembelajaran. Kemudian berhamba pada anak ini haruslah mengikuti kebutuhan dan kepentingan anak. Jadi sekali lagi seperti tadi yang saya sebutkan, guru hanya memfasilitasi kebutuhan dan kepentingan anak. Apa yang anak ingin pelajari, itu guru fasilitasi. Anak ingin bermain musik, guru memberikan alat musik. Guru ingin menari, anak ingin menari, guru membimbingnya. Anak pengen belajar matematika yang lebih dalam, silakan guru juga membimbingnya. Tapi kalau bagi anak yang tidak mampu belajar matematika lebih dalam, cukup sebatas kemampuannya saja, sesuai dengan level anak yang mampu dibutuhkannya. Tetapi yang ketiga, memperhatikan perbedaan pada kebutuhan dan kepentingan anak. Ya, masih berhubungan dengan nomor 2 tadi. Jadi tiap anak itu berbeda-beda kebutuhan dan kepentingannya. Ada anak yang level matematikanya udah bisa perkalian, pembagian, dan bilangan desimal. Ada juga anak yang kebutuhannya hanya sampai mungkin penjumlahan dan perkalian bilangan biasa, belum sampai ke desimal. Jadi guru-guru bisa memberikan soal yang berbeda pada anak-anaknya dengan kemampuan yang berbeda, atau bisa juga guru-gurunya bisa memberikan soal matematika bagi anak-anak yang sudah mampu berhitung dengan baik. Mereka tidak perlu pakai kalkulator. Yang anak-anak yang belum terlalu mampu, anak-anak yang itu diberikan keleluasaan untuk menggunakan kalkulator, asalkan konsepnya dapat dan hasil belajarnya dapat. Bukan prosesnya, yang penting konsepnya di mana. Contohnya lagi, misalnya dalam pelajaran olahraga, anak-anak yang mampu berlari 10 km ataupun 10 putaran dan sebagainya lah, yang jauh, silahkan mereka diberikan kesempatan untuk berlari lebih jauh lagi, agar mereka lebih bagus lagi otot-ototnya terbentuk. Bagi anak-anak yang tidak mampu berolahraga dengan baik, mungkin mereka hanya 2 km ataupun 2 putaran dan sebagainya. Jangan terlalu dibebankan ke anak-anaknya, cukup dengan sesuai apa yang dibutuhkan fisiknya.
Kemudian ada yang namanya budi pekerti. Budi adalah pikiran, perasaan, dan kemauan. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian pekerti adalah tenaga yang ditimbulkan oleh pikiran, perasaan, dan kemauan itu sendiri. Pembelajaran tidak hanya menanamkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun budi pekerti dan karakter yang baik, seperti bertanggung jawab, jujur, empati, toleransi, dan sebagainya. Jadi tidak hanya ilmu pengetahuan yang dipelajari anak, tapi juga belajar tentang karakter-karakter yang baik, sifat-sifat yang baik yang bisa dibawa ke dalam masyarakat. Yang ketujuh, bermain adalah kodrat anak. Bermain adalah bentuk sebenarnya pendidikan. Perlu kita ketahui ataupun kita tanyakan kepada anak-anak, apa tujuan mereka sekolah? Walaupun sebagian anak pasti akan menjawab belajar, itu hanya mulutnya saja. Padahal dalam hati mereka tuh ke sekolah pengen bermain, pengen merasakan bersengkrama bersama temannya, pengen bertemu teman-temannya yang disukainya, dan sebagainya. Tidak ada anak itu yang ke sekolah pengen belajar. Kalau memang pengen belajar, mereka harus kursus saja, tidak perlu ke sekolah. Apa juga ke sekolah yang mana pembelajarannya sangat terbatas. Nah, kursus mungkin akan lebih banyak ilmu yang mereka dapatkan. Tapi sekali lagi, bermain adalah keinginan sebenarnya anak ataupun kodrat anak. Jadi dalam pembelajaran, guru seharusnya memberikan pembelajaran atau merancang pembelajaran yang bisa diintegrasikan ke dalam permainan, ataupun permainan-permainan yang bisa diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Rancanglah pembelajaran yang bermetode permainan. Yang kedelapan, trilogi kepemimpinan. Ada istilah ing ngarso sing tulodo, kata Ki Hajar Dewantara, di depan memberikan teladan, yang artinya apa yang dilakukan guru akan ditiru oleh anak. Maksud di sini, apa yang dilakukan guru itulah yang akan ditiru anak. Kalau gurunya sering datang telat ke sekolah, anak-anak juga akan menirunya. Jika gurunya sering marah-marah, anak-anaknya juga akan mengikutinya dan suka akan marah-marah sama teman-temannya. Ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Mungkin itulah yang bisa kita gambarkan maksud dari ing ngarso sing tulodo ini. Jadi hati-hati guru saat bertingkah laku di depan siswa. Silakan guru mungkin bisa saja bersisi paham dengan teman-teman gurunya, tapi jangan ditunjukkan di depan siswanya. Cukuplah di kantor saja ataupun tanpa diperhatikan oleh gurunya. Dilirikan anaknya, maaf. Yang kemudian ada istilah ing madya mangun karso, di tengah memberikan dukungan atau inspirasi. Artinya guru haruslah memberikan semangat dan motivasi atas hal positif yang ada pada anak. Apa bakat yang anak lakukan? Bakat atau peminat yang anak senangi itu didukung. Misalnya ada anak yang main bola, nendang bola, pecah kaca, jangan dimarahi. Malah bagus, lebih semangat. Bagus ya tendangan kamu, bagus sekali, kamu berbakat main bola. Silakan nanti bapak latihkan lagi, kamu menjadi lebih baik lagi. Itulah yang harus kita lakukan pada anak. Tapi jelaskan juga bahwa dalam bagian budi pekerti mereka harus belajar bertanggung jawab. Jadi ajarkan mereka atau arahkan mereka untuk bertanggung jawab, misalnya mengganti kaca yang pecah itu. Tapi tidak perlu dimarahi, malah tetap disemangati, dipuji, dimotivasi anaknya bahwa mereka bagus dalam melakukan apapun. Yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan. Artinya, guru mendukung dan memberikan bimbingan menuju kesuksesan anak. Beda dengan memotivasi tadi, di sini guru memberikan dorongan langsung. Jadi misalnya anak bermain bola tadi, sangat bagus dia bermain bola, maka dukunglah dia, bimbinglah dia, ajarkan mereka tentang bermain bola yang bagus. Jadi guru turun tangan langsung mengajarkan atau membimbing anak dalam bermain bola yang baik. Ataupun jika guru yang tidak mampu bermain bola, mungkin bisa memberikan fasilitasi, mencari pelatih yang bagus, dan sebagainya. Jadi bukan hanya memotivasi, langsung gurunya langsung memberikan dukungan langsung kepada anaknya. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang didapatkan setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama yang akan saya bahas adalah perubahan yang dialami. Perubahan pertama yang saya alami setelah mempelajari modul 1.1 adalah awalnya saya mempelajari strategi
metode dan teknik pembelajaran di webinar-webinar dan sosial media hanyalah untuk di sini saya sini saja. Sekarang malah saya harus mulai gundah ataupun mulai bingung bagaimanakah cara meyakinkan warga sekolah, terutama di sini dekat sejawat, untuk mengubah paradigmanya mengenai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, sekarang saya mulai meyakini apa yang telah dilakukan saya selama ini sudah benar sudah pada jalurnya. Tetapi terasa apa yang sudah dipelajari ini baru sedikit dan masih dalam lagi harus digali agar benar-benar saya dapat mengubah pendidikan di Indonesia ini. Yang ketiga, saya malah makin penasaran dengan materi guru penggerak berikutnya karena sejalan dengan apa yang saya pikirkan selama ini. Apakah apa yang saya cari di kemudian harinya akan didapatkan di guru penggerak ini? Kemudian apa yang akan saya praktekkan setelah saya mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama, saya akan berusaha mencari dan membuat ice breaking yang sesuai dengan alam dan zaman anak. Ini sesuai dengan sistem Amung tadi. Anak harus siap belajar, harus sedia. Kemudian anak harus berkodrat dengan permainan ya. Kemudian membuat konten materi pembelajaran serta soal yang berkaitan dengan lingkungan alam dan zaman anak sesuai dengan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran haruslah sesuai dengan budaya setempat dan zaman anak sekarang berada. Tidak ada lagi anak-anak yang tidak boleh bermain HP lagi, karena memang anak-anak itu udah lengket dengan HP. Ya kita manfaatkan HP-nya itu untuk yang lebih baik lagi. Yang negatif dibuang atau dikaburkan, yang positif kita tebalkan. Yang ketiga, mencoba mencari cara mengkolaborasikan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pendidikan dan pengajaran anak. Nah, selama ini saya pasif saja mengenai tidak memperhatikan keluarga dan masyarakat, tidak mengkolaborasikan keluarga masyarakat. Saya hanya sendirian saja mempraktekkan filosofi Ki Hajar Dewantara ini ke anak, cukup di kelas saja. Padahal bukan hanya di kelas saja pembelajaran itu berlangsung. Keluarga dan masyarakat juga perlu adanya kolaborasi. Yang keempat, saya akan mempelajari permainan yang bisa diintegrasikan dalam pembelajaran matematika. Ya, seperti tadi kita harus membuat mata pemerancang pembelajaran yang berupa permainan. Mudah-mudahan di guru penggerak saya dapatkan nanti. Kemudian pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, pembelajaran apa yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yang akan saya bahas adalah menurut saya kurikulum yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Menurut pendapat saya, kurikulum yang ada pada saat sekarang ini sangat tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin ada beberapa perubahan sedikit yang mungkin sudah mulai ada perubahan, seperti karena adanya sistem fase A, B, C, D, E, F. Ya, itu di setiap fase guru bebas mengkustomisasi pembelajarannya. Karena saya lihat selama ini pembelajarannya sangat tidak berurutan, tidak terstruktur. Harusnya pembelajaran dari paling mudah ke susah, tapi banyaknya pembelajaran itu acak-acak. Saya melihat dari pembelajaran matematika yang sangat tidak terstruktur ataupun terurut. Jadi menurut saya kurikulum yang bagus itu sesuai dengan pikiran Ki Hajar Dewantara, ya, bukan pikiran saya. Di TK itu haruslah mereka anak-anak itu haruslah belajar manajemen diri. Bagaimana mereka anak-anak di TK itu belajar menyusun sepatu, belajar buang air besar di toilet, belajar buang air kecil di toilet, bagaimana yang baiknya, bagaimana mereka mungkin menabung, bagaimana anak itu duduk di kursi belajar, bagaimana caranya memegang pensil dan sebagainya. Intinya pembelajaran yang hanya untuk diri mereka sendiri, bagaimana mengurus diri mereka sendiri. Di SD mungkin di kelas bawah kelas 1, 2, 3, kurikulum yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara menurut saya adalah melatih panca indera. Jadi tidak ada materi-materi yang berat-berat yang seperti harus belajar aljabar. Seperti saya lihat kemarin di kelas 2 SD ada di fase A, ya, mungkin di kelas 2 SD ada CP-nya yang mengajarkan ataupun ya tentang bagaimana anak-anak harus sesuai dengan aljabar, belajar bangun ruang. Di kelas 2 SD udah belajar bangun ruang, sangat berat menurut saya. Kemudian anak mengenal lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Lingkungan alam ini seperti lingkungan sekitarnya. Ya, misalnya anak mengajar ini namanya pintu, ini namanya rumah sakit, ini namanya kantor polisi, ini namanya
pasar, ya itu lingkungan alamnya mereka harus mengenal. Kemudian lingkungan sosialnya mereka harus belajar bagaimana mengenal orang-orang di sekitarnya. Jadi tidak hanya duduk di sendiri seperti TK, ini mereka belajar bagaimana berhubungan antar individu dengan individu lainnya. Lingkungan sosial misalnya belajar berterima kasih, belajar salam sama orang lebih tua, bagaimana cara berbicara dengan yang lebih muda, dengan lebih tua, dan sebaya, bagaimana meminta maaf dan sebagainya. Di sini belajar di kelas bawah, SD kelas bawah. Kemudian di SD kelas atas, kelas 4, 5, 6, kurikulum yang bagusnya adalah mereka belajar tentang pengetahuan dasar. Belajar matematika dasar di sini mulainya, bukan di kelas 1, 2 SD ataupun di TK ya. Karena di zaman sekarang TK aja udah belajar bahasa Jerman, bahasa Inggris dan sebagainya. Jangan. Harusnya pembelajaran yang berabad itu ataupun dasar pembelajaran itu di kelas 4, 5, 6. Belajar tambah kurang kali baginya di kelas 4, 5, 6 ini. Jadi mereka belajar yang dasar-dasar saja. Bagaimana tentang sosial, bagaimana tentang kewarganegaraan, siapa presiden, siapa tentang RT, tentang yang dasar-dasar saja. Kemudian bahasa Inggrisnya bahasa dasar saja. Bagaimana belajar simple present tense saja mungkin cukup, ataupun belajar kosakata yang sering diucapkan. Jangan sampai yang terlalu dalam, ya sampai cara membuat iklan dalam bahasa Inggris tidak perlu. Kemudian bahasanya mungkin mereka bisa belajar bahasa Indonesia, misalnya belajar berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau belajar yang ringan-ringan saja. Olahraga juga mungkin tidak perlu olahraga yang berat-berat ya. Mereka belum belajar lari, jogging, mungkin yang sederhana saja. Tidak perlu langsung ke olahraga yang menjurus ya. Cukup yang olahraga ringan-ringan, senam dan sebagainya. Kemudian di SMP ini kelanjutan dari pembelajaran di dasar dari kelas 4, 5, 6 tadi. Mereka mulai menemukan minat dan bakat. Jadi sama seperti di SD kelas 4, 5, 6, mereka haruslah memperdalam ataupun menjabarkan ataupun melanjutkan pembelajaran di SD itu. Dari misalnya matematika yang dasarnya mereka melanjutkan, mungkin seperti saya bilang tadi, aljabar dasarnya, kemudian tentang bangun-bangun ruangnya, kemudian tentang trigonometri, Pythagoras. Kalau bahasa Inggrisnya udah mulai lebih dalam juga, bahasa Inggris saja mulai belajar lebih tinggi. Di SMP-nya olahraganya juga udah mulai belajar tentang olahraga yang ada, misalnya tentang sepak bola, basket. Semuanya sediakan ke anak. Nanti anak tinggal memilih mana yang menjadi minat dan bakatnya, dan jangan dipaksakan. Jika anak matematikanya hanya mampu sampai mungkin level 1, 2, 3 ya sampai 1, 2, 3 aja, jangan dipaksakan sampai ke level 4, 5, 6. Ataupun anak yang mampu main basket ya main basket saja. Tidak suka main bola ya jangan dipaksakan main bola. Anak yang suka tari silahkan belajar tari, menggambar juga belajar menggambar, silahkan suka menggambar, yang suka seni musik silahkan seni musik. Tapi mereka semua mereka pelajari, cuma jangan sampai dipaksakan harus tuntas. Nah di SMA nanti mereka akan lebih menjurus, mana yang mereka sukai itu yang mereka fokuskan dan perdalam minat dan bakatnya. Jadi misalnya suka seni musik tadi, ya silahkan belajar seni musik, seni tari dan seni rupanya tidak perlu belajar lagi, fokuskan. Kemudian yang suka sains, yang sains ini termasuk matematika dan fisika, silahkan masuk SMA, IPA. Dan anak yang suka sejarah, geografi, itu silahkan masuk ke IPS. Kalau sekarang masih nggak ada lagi ya IPA IPS, silahkan belajar lebih fokus. Mereka ke jurusan IPS-nya, ke sosialnya, suka antropologi, suka sosiologi, silahkan masuk ke belajar antropologi dan sosiologi. Tidak perlu belajar yang lain-lain lagi. Yang suka tentang komputer, silahkan masuk SMK. Yang suka tentang ekonomi, akuntansi, silahkan masuk SMK akuntansi dan sebagainya. Jadi di SMA dan SMK ini anak-anak mulai mempelajari, memfokuskan pelajaran yang mereka sukai saja. Tidak perlu mempelajari pelajaran yang tidak relevan dengan bakat dan minatnya. Kemudian di sini ada lagi kuliah. Kalau itu sunnah saja di sini. Dan anak bebas mau melanjutkan kuliah apa tidak. Tapi di sini anak-anak akan lebih dalam lagi mempelajari minat dan bakatnya. Misalnya tadi anak yang suka sains tadi, dan itu ada matematika, ada fisika, biologi dan kimia. Oke, akan lebih fokus ambil matematika saja atau fisika saja. Ataupun anak yang suka agama, ya mungkin agamanya bagaimana, tarbiyah kah atau ya bagian tahfiz kah, pilih salah satu saja. Ya, ada anak yang suka olahraga, misalnya yang suka olahraganya basket, ya mungkin akan lebih berdalam basketnya. Atau anak yang suka tari. Di SMP kan semua tari dipelajari, semua seni. Di SMA atau SMK mereka hanya ada ambil satu jenisnya itu tari.
Nah di kuliah mungkin mereka mengambil tarinya tari modern ataupun tari kontemporer, tari daerah, salah satu saja yang mereka fokuskan. Kan lebih berdalam lagi, kan menjadi expert di bidangnya masing-masing. Mungkin itu kurikulum yang sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut saya. Kemudian bagaimanakah pembelajaran yang sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas? Menurut saya, pembelajaran yang sesuai itu adalah pelajaran saat guru masuk kelas itu menjelaskan tujuan pembelajarannya saat akan mulai pembelajaran. Saat akan mulai pembelajaran, guru haruslah menjelaskan tujuan pembelajarannya agar pembelajaran tidak mengambang. Guru tahu tujuannya sampai mana, sampai dari pelajaran hari ini akan dimulai dari mana dan sampai mana. Jadi Anda tidak bingung kapan selesai pelajaran ini. Begitu. Kemudian ceklah kondisi siswa apakah sudah siap menerima pelajaran atau belum. Jadi ada namanya mungkin kita bilang asesmen awal ya. Dan Anda lihat dulu apakah sudah bisa tambah kurang kali bagi nggak untuk melanjutkan pembelajarannya. Untuk misalnya pembelajaran aljabar, apakah mereka sudah bisa bilangan-bilangan bulat? Nah, misalnya itu cek kondisi awalnya. Atau dalam bidang perasaan, dalam hal perasaan, apakah mood mereka sudah bagus? Kalau belum, silakan buat ice breaking. Silakan mereka buat buat mood mereka bagus. Atau lagi capek, mungkin mereka bisa dikasih rehat sejenak dan sebagainya. Jadi kondisi siswa sangat harus diperhatikan oleh guru sebelum mulai pembelajaran, jangan dipaksakan. Kemudian ajak anak dalam pembelajarannya metodenya adalah ajak anak menemukan masalah. Jadi bukan guru yang memberikan masalah, tapi anak yang menemukan masalah. Kemudian setelah menemukan masalah itu anak-anak juga yang menyelesaikan masalahnya. Kemudian anak-anak juga yang menjadi buah hasilnya. Jadi bukan guru yang mendoktrin ini masalahnya ini, cara menyelesaikan ini, soal apa kesimpulannya ini, tidak. Tapi anak-anak sendiri yang berkreativitas dan berpikir kritis dalam menyelesaikan pembelajarannya. Dan sekali lagi jangan sampai proses pembelajaran itu disalah-salahkan. Apapun ibu anak semuanya benar, semuanya baik. Nah, kan anak sudah mau berkegiatan. Kemudian buat kondisi kelas yang ceria tanpa ada tekanan, harus tuntas pembelajaran. Jadi jangan guru menekan. Nah, ini tugasnya manusia. Ya gimana anaknya mungkin tidak mampu. Mungkin anaknya masih belum siap belajar, masih ada masalah di keluarganya. Buat mereka ceria dulu. Buat mereka senang dulu, baru kita mulai pembelajaran. Ataupun dalam pembelajarannya harus ceria, jangan sampai membuat pelajaran tertekan buat stres. Jangan memaksa-maksakan pembelajaran harus tuntas seperti teman-teman yang lainnya. Mungkin ada anak yang mampunya segini ya segitu saja. Anak yang sudah bagus belajar, kasih pengayaan akan lebih bagus lagi, akan lebih tebal lagi bakatnya. Kemudian pembelajaran harus berupa permainan. Jadi pembelajaran yang diberikan yang kita rancangkan itu harus berupa permainan, akan lebih seru. Misalnya saya lakukan sebelumnya cerdas cermat. Setiap sesi diskusi mereka ada cerdas cermat, pakai buzzer ataupun bel dari HP, ataupun bisa mereka buat perlombaan masak-masak ya antara teman-temannya. Oke, untuk belajar seni ya, seni pelajaran perkaya, ataupun pelajaran drama ya, permainan drama dalam pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu termasuk permainan yang bisa membuat merespon atau menstimulus rasa senang dalam belajar anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa jadi bahan diskusi kita. Terima kasih.